Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathiatur Rahman Nabila dengan NIM 60224002. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dengan NIM 60224001. Perkenalkan, nama saya Ermo Satyati Nugraha dengan NIM 60224069. Sebelum masuk ke normalisasi, kita perlu tahu nih, apa pengertian dari IRD. Nah, pengertian dari IRD sendiri ini adalah diagram visualisasi yang menggambarkan entitas, atribut, relasi di dalam sebuah basis data, dan kardinalitas atau jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. IRD ini itu juga sebagai blueprint untuk merancang struktur basis data secara logis sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS atau Database Management System. Ada beberapa komponen-komponen untuk penyusunan IRD. Yang pertama itu ada entity. Entity digambarkan dengan persegi atau persegi panjang. Di entity ini atau biasa disebut juga entitas, ini adalah objek nyata atau kapsual yang dapat dibedakan dari objek lain dan memiliki peran dalam sistem basis data. Nah, yang kedua, ini ada atribut. Atribut ini dilambangkan dengan lingkaran. Atribut adalah sifat atau karakteristik yang mendeskripsikan sebuah entitas atau relasi. Yang ketiga itu ada atribut kunci. Atribut kunci ini itu fungsinya untuk mengidentifikasi record secara unik dalam tabel atau entitas. Biasanya ini itu berupa ID. Yang keempat itu ada relasi. Relasi adalah hubungan logis antara entitas yang menggambarkan interaksi atau ketergantungan antar entitas dalam basis data. Penghubung antar relasi dan entitas, di mana kedua ujungnya itu memiliki kemungkinan jumlah pemakaian, yaitu bisa one to one to many, atau many to many. Seperti di contoh ini ya ada one to many-nya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis relationship atau kardinalitas relasi. Nah, di jenis-jenis ini itu ada 3. Yang pertama one to many, atau many to many. Nah, yang di one to one itu satu entitas hanya terkait dengan satu entitas yang lain. Tidak bisa dua atau lebih. Nah, yang kedua itu ada one to many. One to many atau many to one, sama aja ya. Itu satu entitas terkait dengan banyak entitas lain. Yang ketiga itu ada many to many. Many to many ini banyak entitas terkait dengan banyak entitas yang lain. Ambil contoh IRD dari tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini ada beberapa entity, atribut, dan juga relasinya. Mari kita bahas satu persatu. Di entity mahasiswa itu ada atribut NIM dan nama mahasiswa. NIM itu sebagai atribut key-nya. Lalu mata kuliah atributnya kode MK dan nama MK. Kode MK ini itu sebagai atribut key-nya. Lalu jurusan ini atributnya adalah ID jurusan dan nama jurusan. Untuk atribut key-nya yaitu ID jurusan. Lalu prodi atributnya adalah ID produk, ID. Kemudian ada permodelan relasional. Ini adalah metode untuk merancang basis data dengan menyusun data ke tabel-tabel terstruktur yang saling terhubung melalui relasi. Kemudian ada komponen utama dalam permodelan relasional. Yang pertama yaitu tabel. Kemudian ada primary key, lalu foreign key, dan relasi antar tabel. Yang terakhir ada integritas referensial. Kemudian ini adalah contoh tabel data mahasiswa.
Kemudian ini adalah primary key, yaitu kolom unik yang menjadi identitas setiap record dalam tabel. Contohnya adalah NIM pada mahasiswa. Kemudian foreign key adalah kolom yang merujuk ke primary key tabel lain untuk membangun relasi. Kemudian ada relasi antar tabel, yaitu yang pertama ada 1 ke 1. Contohnya satu mahasiswa hanya punya satu alamat email resmi. Kemudian ada 1 ke banyak, yaitu contohnya satu pelanggan membuat banyak pesanan atau banyak pesanan dibuat oleh satu pelanggan. Kemudian banyak ke banyak, contohnya adalah dosen mengajar mahasiswa. Ya, itu contoh relasional. Nah, di diagram ini menunjukkan bagaimana tabel-tabel dalam database itu saling berhubungan. Yuk, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, tabel jurusan. Di tabel jurusan ada beberapa atribut, yaitu ID jurusan dan nama jurusan. Nah, ID jurusan ini itu sebagai primary key atau kunci utama yang menjadi identitas unik setiap jurusan. Yang kedua, ada tabel prodi. Di tabel program studi ini ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada ID prodi, ID jurusan, dan nama jurusan. Nah, ID prodi ini itu sebagai primary key untuk identitas unik di setiap program studinya. Lalu ada ID jurusan. ID jurusan ini sebagai foreign key atau kunci asing yang menghubungkan ke tabel jurusan. Ini berarti satu jurusan itu bisa memiliki banyak program studi, tapi satu prodi hanya bisa memiliki satu jurusan. Selanjutnya, di tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini juga ada beberapa atribut. Yang pertama ada NIM, ID prodi, sama nama mahasiswa. Nah, NIM ini sebagai primary key atau nomor induk mahasiswa ini sebagai identitas unik setiap mahasiswa. Selanjutnya ada ID prodi. ID prodi ini itu sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel prodi, menandakan bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di suatu program studi di suatu kampus. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada kode MK, ID prodi, nama MK, sama SKS. Nah, kode MK ini sebagai primary key atau kode unik di tabel mata kuliah. Lalu ada ID prodi. ID prodi ini itu sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel prodi, menunjukkan bahwa mata kuliah ini diajarkan dalam program studi tertentu. Selanjutnya atribut nama MK dan SKS. Yang kelima itu ada tabel nilai. Di tabel nilai juga ada beberapa atribut. Yang pertama ada kode MK, NIM, dan nilai itu sendiri. Di tabel nilai pastinya ada primary key, yaitu primary key-nya yaitu kode MK. Primary key di kode MK ini menunjukkan ke mata kuliah tertentu. Nah, selanjutnya ada NIM atau foreign key. Foreign key yang menghubungkan ke tabel mahasiswa, yang menunjukkan bahwa nilai ini milik mahasiswa tertentu. Jadi, kesimpulannya di diagram ini menggambarkan hubungan antara jurusan, prodi, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai dalam sistem akademik. Jurusan memiliki banyak prodi. Prodi memiliki banyak mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan mendapatkan nilai untuk setiap mata kuliahnya. Mengapa primary key tidak boleh nul dan harus unik? Karena primary key bertugas sebagai identitas unik di setiap record. Jika primary key bernilai nul, sistem tidak bisa membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contoh, jika dua mahasiswa memiliki NIM 0, kita tidak bisa memastikan data mana yang dimaksud saat mencari atau memperbarui data. Dan jika primary key tidak unik, misal dua baris memiliki primary key yang sama, sistem tidak dapat membedakan antara keduanya.
Contoh, jika mahasiswa memiliki NIM yang sama, kita tidak bisa memastikan data mana yang dimaksud saat mencari atau memperbarui data. Apakah pemodelan relasional penting? Model relasional mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting, yaitu relasi bentuk normal. Struktur data yang dipresentasikan oleh relasi dapat segera dikonversikan dan diimplementasikan ke RDBMS. Ya, pertama kita akan bahas normalisasi. Normalisasi itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada normalisasi UNF. UNF adalah bentuk data mentah yang belum mengalami proses normalisasi. Struktur yang tidak terorganisir, seringkali mengandung nilai ganda atau kelompok beruntung lah. Kita bisa simpulkan bahwa yang UNF itu yang belum normal, yang masih ada, yang di tabel itu masih ada kolom-kolom ganda. Yang kedua yaitu ada 1NF. 1NF menghilangkan repeating groups, memastikan setiap kolom berisi nilai atomik dan setiap record harus memiliki primary key yang unik. Jadi 1NF itu setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Yang kedua yaitu ada 2NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Jadi 2NF itu yang sudah memenuhi 1NF dan tidak mengandung ketergantungan parsial. Yang ketiga yaitu ada 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif, buka langsung pada primary key. Jadi yang 3NF itu sudah memenuhi 2NF, tidak mengandung ketergantungan transitif. Baik, selanjutnya ini ada kasus 1NF. Mohon maaf, ini yang UNF tidak ada contohnya, berarti UNF itu intinya itu yang belum sempurna, yang di kolom-kolom itu masih ada nilai-nilai ganda. Jadi ini lanjut kasus 1NF. Jadi ini sudah 1NF karena setiap kolom sudah ada satu nilainya, tidak lagi ganda. Setelah memenuhi bentuk normal yang pertama, apakah memenuhi bentuk normal yang kedua NF? Agar kita tahu memenuhi bentuk normal kedua, kita harus menghilangkan ketergantungan parsial. Jadi hasil dari 2NF tadi dengan menghilangkan ketergantungan parsial adalah ini tabel-tabelnya. Nah, ini hasil dari 2NF. Nah, apakah masih ada anomali? Biasanya anomali itu di 2NF itu akibat masih adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan parsial sudah hilang, tinggal ketergantungan sepenuhnya saja. Mungkin aja nggak sih masih ada ketergantungan transitif? Kalau masih adanya ketergantungan transitif pasti ada anomali. Contoh misalnya, saya mau menambahkan prodi. Di sini kan kunci primernya kan NIM ya. Ada prodi baru yang baru masuk, terbentuk misalnya nama prodinya prodi X. Nah, tentu saja setiap prodi X ini belum punya mahasiswa. Karena prodi X ini mau ditambahkan berarti mahasiswanya kosong dan NIM-nya juga kosong. Kunci primernya kan nggak boleh kosong ya aturannya itu. Jadi ada anomali insert, prodi baru tidak bisa ditambahkan. Nah, karena masih ada anomali berarti masih belum normal, harus kita normalkan lagi. Nah, bagaimana cara menormalkan 3NF? Kita lihat ketergantungan transitif enggak. Ingat, ketergantungan transitif adalah saling memanah atau kolom non-primary key saling tergantung pada kolom non-primary key lainnya. Prodi memanah. Jadi kita ini lihat diagram yang sebelumnya ya. Jadi prodi memanah jurusan, ini memanah prodi, dan bagaimana caranya memecah yang transitif ini. Baik, setelah 3NF tadi, selanjutnya itu adalah normalisasi data BCNF. Normalisasi data BCNF ini adalah bentuk normalisasi yang lebih ketat dari 3NF. Syarat 3NF yaitu sudah memenuhi 3NF, kedua setiap kolom yang menentukan kolom lain harus jadi kunci utama. Jadi ini ada
saya sudah jadi tabel BCNF. Entah itu benar atau salah, saya juga tidak tahu. Saya juga kurang paham BCNF ini. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.